Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Kurniawan, NIM 19042047. Di sini saya akan menyampaikan tentang bab 15 dan bab 16. Yang pertama yaitu ada bab 15 yang berjudul tentang perusahaan asuransi. Yang pertama yaitu ada pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi dan pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan. Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut asuransi yang terdiri dari kata asuradur yang berarti penanggung dan gasurerder yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut dalam bahasa Latin tersebut disebut assurer yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, dan asuransi yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima permintaan asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian asuransi, di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah tidak ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya yaitu ada perkembangan asuransi. Data OJK menunjukkan bahwa tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada tahun 2001 baru mencapai 3,18% yang terdiri dari penetrasi asuransi sosial 1,45%, asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,47%, dan sisanya asuransi wajib. Peraturan Menteri Keuangan ini kemudian tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha
perasuransian. Di samping kedua perundang-undangan dan peraturan tersebut, dasar acuan pembinaan dan pengawasan usaha asuransi di Indonesia juga didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223 atau KMK 017 atau 1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang izin perusahaan, asuransi dan reasuransi. Yang kedua yaitu ada 224 atau KMK titik 017 atau 1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan, asuransi dan reasuransi. Selanjutnya yaitu ada 225 atau KMK titik 0,017 atau 1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha asuransi dan perusahaan reasuransi. Selanjutnya yaitu ada 226 atau KMK titik 017 atau 1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha penunjang usaha asuransi. Selanjutnya yaitu ada jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi sebagai berikut, yaitu dilihat dari segi fungsinya, dilihat dari segi kepemilikannya. Dilihat dari segi fungsinya, asuransi kerugian non-life insurance, jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atau atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya itu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, annuity kontrak insuransi. Selanjutnya yaitu ada reasuransi. Reinsuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan ke dalam bentuk triati, bentuk fakultatif, kombinasi dari keduanya. Dilihat dari segi kepemilikannya. Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dan siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi. Asuransi milik pemerintah yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua yaitu ada asuransi memilik swasta. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dapat
dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Asuransi memiliki perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain, dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Asuransi milik campuran merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Selanjutnya yaitu ada keuntungan asuransi. Di sini dijelaskan keuntungan. Di sini dijelaskan keuntungan asuransi. Keuntungan asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan asuransi, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Yang kedua yaitu bagi nasabah, memberikan rasa aman, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi adalah dapat dijelaskan sebagai berikut. Insurable interest, merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. Yang kedua yaitu ada utmost good faith atau iktikat baik. Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada iktikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun imaterial. Yang ketiga yaitu ada indemnity atau ganti rugi. Artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi keuangan seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu ada proximate cause adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan, dan intervensi kekuatan lain diawali dengan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima yaitu ada subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya. Selanjutnya yaitu ada kontribusi, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggapan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada resiko murni. Artinya bahwa ketidakpastian terjadi suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Yang kedua yaitu ada resiko spekulatif, artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian, keuntungan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian dan atau keuntungan. Selanjutnya yaitu ada resiko individu. Resiko individu dibagi menjadi 3 macam: resiko pribadi, resiko harta, resiko tertanggung gugat. Selanjutnya yaitu ada bab 16 yang menjelaskan tentang anjak piutang. Pengertian anjak piutang yaitu pengertian anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilan atau pengelolaan. Dalam pengelolaan suatu perusahaan terdapat beragam kegiatan usaha, dimulai dari kegiatan pokok utama sampai dengan kegiatan tambahan. Yang menjadi masalah adalah jika kegiatan pokok mengalami hambatan, maka hal ini akan menyebabkan kehidupan perusahaan terancam. Kegiatan pokok merupakan tulang punggung kegiatan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Terancamnya kegiatan pokok tersebut akan mengakibatkan terancam pula keuntungan yang akan diperoleh, pada akhirnya akan membahayakan kehidupan perusahaan yang bersangkutan. Untuk menghadapi hambatan tersebut, pihak manajemen perlu melakukan berbagai tindakan penyelamatan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar. Hambatan-hambatan yang dialami oleh suatu perusahaan dapat berupa kesulitan melakukan penjualan, kesulitan melakukan penagihan, piutang, kondisi administrasi, kredit yang semrawut, ataupun teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Kemudian hambatan atau ancaman tersebut dapat datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang tidak dapat tertagih alias macet. Banyaknya kredit yang macet akan mengakibatkan tertanggungnya perputaran barang dan perputaran keuangan. Apalagi jika sampai kredit tersebut tidak mampu lagi dibayar oleh nasabahnya. Selanjutnya yaitu ada kegiatan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang meliputi antara lain pengambilan tagihan suatu perusahaan dengan FE tertentu. Yang kedua yaitu ada pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu ada mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertanggung kesepakatan dengan pihak kreditor, pihak yang punya piutang. Usaha yang dijalankan oleh perusahaan anjak piutang berkaitan dengan pengambilan dan pengelolaan anjak piutang berkaitan dengan pengambilan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan tergantung permintaan pihak kreditor. Bagi perusahaan kreditor, dengan adanya perusahaan anjak piutang sangat membantu mereka dalam hal mengurangi risiko yang dihadapi terhadap macetnya tagihan perusahaan.
Di samping itu, perusahaan juga dapat lebih berkonsentrasi terhadap kegiatan lain yang lebih strategis di perusahaannya. Kegiatan perusahaan anjak piutang Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 atau KMK titik 0 titik 0 1 3 atau 1988. Keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi sebagai berikut. Dalam mengelola kegiatan sehari-hari, perusahaan anjak piutang seperti halnya perusahaan lainnya juga memiliki tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan anjak piutang antara lain berbagai biaya yang dikenakan terhadap kliennya. Kemudian dari keuntungan inilah perusahaan anjak piutang dapat menutupi seluruh kegiatan operasionalnya. Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada para nasabahnya terdiri dari jasa, tagihan, service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan istilah fee, dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu. Kemudian besarnya fee yang tertanggung dari kesepakatan kedua belah pihak dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya tingkat kesulitan atau jumlah piutang yang ditagihkan. Yang kedua yaitu ada biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien dan besarnya pun tertanggung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Selanjutnya yaitu ada pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah sebagai berikut: kreditor atau klien, perusahaan anjak piutang atau factoring. Yang ketiga yaitu ada debitur. Yang pertama yaitu kreditor atau klien adalah yang menyerahkan tagihan kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Perusahaan anjak piutang factoring yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditor atau klien. Kemudian fasilitas yang diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditor kliennya dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut. Berdasarkan pemberitahuan disclosed, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Undisclosed merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan si debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu resiko. Yang kedua yaitu berdasarkan tanggung jawab with recourse. Dalam hal ini, apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka resiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihnya. Selanjutnya yaitu ada without recourse.
Dalam fasilitas ini, apabila semua resiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan pelanggan, full service factoring, resource factoring, block factoring, maturity factoring, invoice discounting, undisclosed factoring, advanced payment berdasarkan wilayah, domestic factoring, international factoring. Selanjutnya yaitu ada jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Di sini dijelaskan, adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut. Jasa pembiayaan, financing service. Dalam hal ini pembiayaan perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka prefinancing kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan with resource atau dengan without. Perjanjian dapat dibuat berdasarkan, dalam hal ini besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. Jasa non pembiayaan non financing service. Dalam jasa non pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi analisis kelayakan suatu kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit, termasuk pengendaliannya, perlindungan terhadap suatu resiko kredit. Kemudian berkaitan dengan jasa-jasa yang diberikan pihak anjak piutang juga akan membebankan sejumlah biaya kepada kreditor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam praktiknya, paling tidak ada dua jenis biaya yang dibebankan kepada kliennya akibat dari pembiayaan yang dilakukan perusahaan anjak piutang, yaitu fee dan biaya administrasi terhadap pembiayaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada keuntungan anjak piutang. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat, baik perusahaan anjak piutang, kreditor, maupun debitur. Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan anjak piutang, memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur, membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Bagi kreditor atau klien, mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut, memperlancar kegiatan usaha. Dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu, sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Keuntungan anjak piutang juga dijelaskan sebagai berikut, yaitu keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat, baik perusahaan anjak piutang, kreditor maupun debitur. Cukup sekian.
yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.